sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara bendera. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode getar selama upacara berlangsung. Terima kasih. Tahun 2022 di Pesantren Wisata Al-Quran PWQ Palampang segera dimulai. Masing-masing pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Lapor upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 siap dimulai. Siap lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan
dan Ibu Kepala Madrasah Alia tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Inspektur upacara memasuki panggung kehormatan. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Dah, sebagai upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 Pesantren Wisata Purna PI Kepulauan siap dimulai. Laporan diterima, lanjutkan. Siap melaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan. Di. Gerak. Jalan cepat. Berat. Jalan. Jalan. Jalan.
Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Bodoh, bendera merah putih. Hormat. Gerak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jalan. Tegak, maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Sekalian, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, mari kita untuk lawan, terutama yang seiman, para ulama pejuang kemerdekaan. Ini kita mulai.
Tuhan dan pahlawan orang tua kita semua yang sudah mendahului kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Wakil Direktur Kurikulum. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat oleh Inspektur Upacara Barisatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bapak, Ibu, Dewan Guru, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, 77 tahun kita sudah merdeka. Angkanya cantik sekali, 77. Angka 7 itu punya filosofi. Kenapa? Karena diambil dari kata dasar tujuan. Bertujuan. Kita manusia semuanya harus dan memang punya tujuan. Tujuan hidup kita adalah untuk hidup setelah kematian. Mati dari tidak ada, kemudian kita hidup, kemudian pasti akan kita mati. Jadi kita ini calon mati semua. Barulah nanti akan dibangkitkan Yaumul Qiyamah. Jadi hari kiamat itu bahasa Arab artinya hari kebangkitan. Artinya akan ada kehidupan yang
hakiki. Jadi ini kehidupan yang sekarang yang kita rasakan ini adalah hidup sementara. Hidup yang sebenarnya adalah yaumul qiyamah, pada hari kebangkitan. Coba tulang belulang di tanah, di kuburan, bahkan mungkin dagingnya sudah dimakan cacing tanah, tinggal tulang belulang. Bagaimana Allah membangkitkan? Apalagi kehidupan kita sekarang yang sementara ini, susah, senang, sehat, sakit, miskin, kaya, ganteng, cantik, apalagi putih, hitam, pandai, cerdas, hanya tidak lebih dari 65 tahun. Lebih panjang umurnya Indonesia, 77 tahun. Bapak ibu guru ini yang sekarang 40-50, sebentar lagi, ya, sebentar lagi 60 tahun pensiun. Kalau sudah pensiun mulai bungkuk-bungkuk badannya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Makanya jangan takabur, jangan sombong. Apa yang harus dilakukan mengisi hidup? Allah memberikan kemerdekaan itu sesungguhnya ketika kita baru lahir. Begitu kita keluar, kita sudah menjadi makhluk yang merdeka. Allah bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari wa ma talaha. Apa dalam surah Asy-Syams itu? Merdeka manusia diberikan Allah hidup. Hanya dua, fujuraha wa taqwaha. Terserah, mau fujur silahkan, mau taqwa silahkan. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang takwanya pasti aflah, pasti beruntung. Sedangkan orang waqad khaba man dassaha, sebaliknya yang condong kepada fujur, kepada dosa maksiat, pasti akan terhina. Bukan di kehidupan dunia ini terhina, tapi nanti setelah kebangkitan yaumul qiyamah. Siapa yang bikin jalanan yang tembus sampai Mamuju, naik gunung? Nenek tak semua. Siapa yang buka akses sampai di Selayar sana? Nenek tak semua. Siapa yang berjuang sampai kita menjadi sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI? Nenek tak semua. Pahlawan kita semua. Itu dulu. Kalau sekarang siapa yang berjuang untuk kehidupan kita? Satu, orang tua, bapak ibumu dulu. Jadi pahlawanmu sekarang ini adalah bapak dan ibumu. Hormati mereka, bahagiakan mereka. Cita-cita pertama anak manusia itu seharusnya membahagiakan kedua orang tua. Kalau dengan dokter mereka bahagia, jadilah dokter. Kalau dengan polisi mereka bahagia, jadi polisi. Kalau dengan guru mereka bahagia, jadilah guru. Tapi saya yakin seluruh wali santri yang ada di sini bukan itu yang ingin mereka bahagia. Mereka ingin itu bahagia di sana di yaumul qiyamah nanti, berkumpul dalam satu keluarga, dalam satu rumah di surga. Tidak ada lagi kebahagiaan di atasnya itu. Polisi 60 tahun pensiun, guru 60 tahun di pensiun, dokter 70 tahun pensiun, dokter gigi 70 tahun tidak ada giginya, ompon camumi juga, dokter jantung 70 tahun jantungan nih,
Tidak boleh makan ini, makan garam, makan beras. Makan apa? Bukan beras, makan nasi. Ya, apa sih? Presiden 5 tahun di umurnya. Setelah itu turun. Wakil presiden, menteri, mungkin 1 hari bisa diganti. Apa sih di dunia ini? Ada tidak jabatan profesi yang seumur hidup? Ada. Apa itu? Guru. Makanya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa guru, Ustaz? Karena semua manusia diciptakan Allah menjadi guru. Terutama ibu-ibu. Terutama ini nih, calon ibu semuanya. Sekarang 70%. Nih saya tidak bicara politik. Tapi saya berbicara sebagai pimpinan pesantren, bukan sebagai politisi. 70% jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia non-muslim. Coba. Bahkan kepala Densus 88 yang kerjanya menangkap teroris, 100% teroris yang ditangkap orang muslim. Siapa kepala Densus 88? Non-muslim. Kurang apa toleransinya kita umat Islam? Itu saja masih dikata-katai radikal. Tapi disitulah ujiannya. Tidak ada orang besar yang diujinya sedikit-sedikit. Ini umat Islam di Indonesia sebentar lagi mau bangkit ini. Iya, saya yakin. Kenapa? Karena ujiannya dahsyat sekali nih, fitnahnya nih. Tidak ada orang yang diuji biasa-biasa saja kemudian dia menjadi orang yang luar biasa. Harus luar biasa juga ujiannya. Maka itu anak-anakku sekalian, satu-satunya generasi penerus bangsa, generasi penerus umat ini adalah kalian semua. Tidak 2 tahun, 3 tahun, bukan 20 tahun yang akan datang. Saya yakin di antara kalian ada mungkin yang menjadi pemimpin, baik itu bupati, gubernur, kalau perlu mungkin, insya Allah mungkin ada yang jadi presiden. Mudah-mudahan umur panjang semua. Amin, insya Allah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, oleh karena itu tidak ada jalan lain, ya. Tidak ada jalan lain mengisi kemerdekaan yang 77 tahun ini kecuali satu saja, menjada wajar. Harus belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh 1 tahun tak bisa, 2 tahun tak bisa, 10 tahun tidak bisa. Harus menjadi dokter semua ini, S3 semua. Itu belajar sungguh-sungguh. Sekarang belajar sungguh-sungguh di PWK. Pikirannya harus belajar. Kenapa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Nih, anak-anakku semua, insya Allah harus memegang peran di luar. Terus belajar terus. Utlubul ilma minal mahdi sampai kita tidur di liang lahat baru berhenti menuntut ilmu. Maka baca. Ini literasi perlu ditingkatkan anak-anakku sekalian. Itu dah. Di mana kecerdasan itu ada? Di sini. Makanya kecerdasan bukan kepintaran, karena banyak orang pintar masuk penjara. Nih, intelligence, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Harus cerdas anak-anakku ini. Caranya bagaimana? Tidak ada. Nomor 1 yang wajib diperbaiki kalau mau cerdas, akhlak. Apa? Saya kira ini saja anak-anakku sekalian. PWK adalah lembaga yang sangat-sangat NKRI. Tidak diragukan lagi. Saya yakin anak-anakku hafal itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, apalagi kalau Pancasila aja. Jadi kalau ada orang teriak-teriak di luar, Pancasila, yes, aku Pancasila. Cuekin aja. Tidak ada yang lebih nasionalis daripada pondok pesantren. Kenapa saya bilang santrinya dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang bentrok di dalam. Semua bersaudara. Mau ajarkan apa lagi sama pesantren? Saya kira ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap!
Nasional Hari Merdeka oleh peserta upacara. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu manfaat yang lagi berkah, serta selamatkanlah kami semua dari mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, upacara selesai. Laporan diterima, pasukan silakan dibubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara. Udah, inspektur upacara. Hormat! Gerak! Inspektur upacara berkenan meninggalkan panggung kehormatan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Istirahat di tempat. Gerak! Penerimaan beasiswa santri yatim dan duafa yang akan diberikan oleh Ketua Yayasan Mujahidin Pangkep ini diwakili oleh Ibu Bendahara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Mujahidin, Ibunda Haja Andi Wardani. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Mujahidin Pangkep Pesantren Wisata Al-Quran Breki Parampang
Daftar penerima beasiswa santri yatim dan duafa sebagai berikut. Kepada santri dan wali yang disebutkan namanya agar mengambil tempat yang telah ditentukan. Santri putra 1. Khairul Hasan, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 42 juta rupiah. 2. Muhammad Fairuz Zahran, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 42 juta rupiah. 3. Akmal Al-Farabi, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 42 juta rupiah. 4. Muhammad Rafli, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 42 juta rupiah. 5. Rahmat Syarifuddin, beasiswa SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 4 tahun dengan jumlah 24 juta rupiah. 6. Hisham Kusnianto, beasiswa SPP bulanan 300 ribu rupiah selama 2 tahun dengan jumlah 7 juta 200. 8. Muhammad Akbar, beasiswa SPP bulanan 300 ribu rupiah selama 18 bulan dengan jumlah 5 juta 400 ribu rupiah. 9. Muhammad Suryadi Saputra, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 3 tahun dengan jumlah 24 juta rupiah. 10. Yusuf, beasiswa iuran pangkal 3 juta rupiah dengan SPP bulanan 300 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 24 juta 600 ribu rupiah. 11. Fajri Syarifuddin, beasiswa iuran pangkal 4 juta rupiah dengan SPP bulanan 100 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 11 juta 200 ribu rupiah. 12. Rahmatullah, beasiswa SPP bulanan 200 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 14 juta 400 ribu rupiah. Santri putri 1. Putri Aisyah Aziria Aziz, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 42 juta rupiah. 2. Umi Khalifah, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 42 juta rupiah. 3. Fitriani, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 42 juta rupiah. 4. Nashwa Zahran Jayanti, beasiswa iuran pangkal 4 juta 500 dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 40 juta 500 ribu rupiah. 5. Suci Az-Zahra Sanusi, beasiswa iuran pangkal 4 juta 500 ribu rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 40 juta 500 ribu rupiah. 6. Zakila Ramadhani, beasiswa iuran pangkal 1 juta 500 ribu rupiah dengan SPP bulanan 200 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 15 juta 900 ribu rupiah. 7. Arfasya Salsabila, beasiswa iuran pangkal 4 juta rupiah dengan SPP bulanan 400 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 32 juta 800 ribu rupiah. 8. Nadine Alia Eka Putri, beasiswa iuran pangkal 4 juta rupiah dengan SPP bulanan 400 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 32 juta 800 ribu rupiah. 9. Rashidatul Mufidah, beasiswa iuran pangkal 4 juta rupiah dengan SPP bulanan 200 ribu rupiah selama 6 tahun dengan jumlah 18 juta 400 ribu rupiah. 10. Netya Angreani, beasiswa iuran pangkal 6 juta rupiah dengan SPP bulanan 500 ribu rupiah selama 3 tahun dengan jumlah 24 juta rupiah. Total penerima beasiswa santri yatim dan duafa sebesar 633 juta 700 ribu rupiah. Sumber penerimaan beasiswa berasal dari zakat, infak, sedekah Ramadan, donatur tetap tahun 1443 Hijriah sebesar 42 juta 419 ribu rupiah.